Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Maira Riyantama, NIM saya 05496399. Prodi saya Sistem Informasi dan mata kuliah saya Basis Data. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 Basis Data. Untuk tugas 3 ini pada soal kita diharuskan untuk melakukan praktikum transaksi dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama saya akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Baik, langsung saya buka saja. Ini tugas 3 RD saya ini adalah replikasi dari tugas 2 saya. Saya rename database-nya menjadi tugas 3. Dan untuk yang pertama dan sesuai petunjuk modul, untuk melakukan transaksi saya melakukan routing terlebih dahulu. Masuk ke menu routing, kita langsung klik menu routingnya. Untuk nama routingnya kita buat transaksi 1. Jenisnya sudah benar prosedur, untuk parameternya kita hilangkan langsung saja, dan kita memasukkan perintah di bawah definisinya ini. Sebelumnya saya sudah mencoba dan sudah saya siapkan untuk code-nya. Langsung saya copy saja biar lebih cepat. Jadi di sini jadi dalam routing ini saya disuruh untuk melakukan penginputan data pasien itu lewat menu routing ini. Di sini ada dimulai dengan perintah bikin atau transaction untuk memulai program. Dan saya masukkan insert into yang berfungsi untuk memasukkan nama pasien baru. Dan saya lengkapi selanjutnya dengan data pasien yang akan saya masukkan. Dan diikuti dengan value data tersebut. Dan diakhiri dengan end. Yang bawah ini kita biarkan saja, langsung kita go atau kita kirim. Setelah data ini berhasil untuk dimasukkan, agar perintah tersebut berjalan, kita langsung pencet menu yang eksekusi ini. Oke, data sudah terkirim. Kita cek pada tabel pasien. Tabel pasien. Oke. Nah, namun apabila dalam perintah kita tidak memasukkan perintah commit, data ini tidak akan masuk ke database kita. Sehingga agar masuk data pasien tersebut ke database, kita perlu menambahkan perintah commit. Jadi kita langsung masuk lagi ke routing lagi, kita ubah saja, dan kita tambahkan perintah commit. Oke, bikin transaction, insert into, value, select, lalu kita tambahkan perintah commit. Nah, perintah commit ini berguna agar data tersebut setelah diinput, dia memang benar data tersebut berhasil diinput, namun dia juga langsung mengupdate data yang berada di database pasien. Oke, sudah berhasil. Jangan lupa setelah kita memasukkan namanya perintah dalam routing ini, kita eksekusi terlebih dahulu agar berjalan. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi database, lalu ke tabel pasien. Nah, data sudah masuk. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk mencoba perintah rollback. Jadi langsung saja masuk ke bagian routing lagi. Routing ini transaksi 1 tadi, kita buat transaksi 2 saja. Transaksi 2 untuk jenis kata prosedur, parameternya kita hilangkan. Lalu kodenya saya masukkan. Oke, jadi di sini
Dalam kode ini kita memulai program, lalu into ini artinya kita memasukkan pasien dengan nama pasiennya itu ID-nya 30336, namanya Fikri, ini alamatnya dan juga jenis kelamin. Namun setelah itu ada perintah rollback. Perintah rollback ini berfungsi untuk perintah yang sebelumnya diinput dia akan dibatalkan perintah utamanya, sehingga insert into ini yang awalnya kita mau memasukkan data itu di rollback sehingga data yang akan kita masukkan ini dibatalkan untuk inputannya. Jadi data ini tidak akan masuk ke dalam database. Lalu selanjutnya di sini ada update pasien. Di sini di perintah update pasien ini fungsinya untuk dalam ID pasien 335 ini yang awalnya tadi namanya saya buat Avandi, itu saya update dan saya rubah namanya menjadi Nono dan saya lakukan commit agar database pada tabel pasien saya akan berubah. Oke, kita go, jangan lupa di execute. Setelah itu kita cek pada data pasien. Nah, jadi tadi nama yang Fikri tadi dia tidak jadi diinputkan karena data tersebut saya rollback sehingga perintah utamanya dibatalkan. Dan saya lakukan update data yang awalnya tadi untuk ID pasien 335 ini bernama Avandi, saya rubah jadi Nono. Seperti itu. Terus yang ketiga, kita masuk lagi ke rutin. Nah, di sini untuk yang ketiga, kita disuruh mencoba perintah save point atau ya save point 1 dan yang lain. Jadi kita coba saja langsung. Kita buat transaksi tiganya. Jenisnya tetap prosedur. Parameternya jangan lupa dihilangkan. Kita masukkan datanya. Kita masukkan perintahnya. Oke, sebentar, sudah masuk. Oke, saya mulai dari awal. Jadi untuk yang transaksi 3 ini, yang pertama kita mulai programnya dengan bikin start transaction. Habis itu di sini saya insert into pasien, jadi memasukkan data pasien dengan data ID pasiennya 336, namanya itu Fikri, dan alamatnya itu Beratang dan juga jenis kelaminnya laki-laki. Dan di sini di line kelima saya kasih perintah save point 1. Jadi save point 1 ini fungsinya itu agar data yang saya masukkan ini dia itu akan tersimpan dulu atau tertampung terlebih dahulu dan saya lanjutkan untuk perintah selanjutnya. Saya masukkan pasien dengan nama Eka dengan ID pasiennya 337, alamat A dan juga jenis kelaminnya perempuan. Nah, untuk yang data pasien yang kedua ini, datanya ini saya rollback. Jadi insert pasien yang kedua ini saya batalkan. Lalu saya buat perintah tersebut kembali ke save point pertama, yaitu save point 1 yang dengan ID pasien 336 dengan nama Fikri. Setelah itu yang selanjutnya ketiganya ini saya insert pasien baru dengan ID pasien 338 dengan nama Dita, alamatnya Mer, perempuan, dan juga saya lakukan commit agar data pasien tersebut masuk ke tabel database pasien. Saya coba langsung kirim dan go. Tidak lupa saya lakukan execute. Does not exist. Oke, sebentar saya cek terlebih dahulu. Save point. Oh, ini maaf ada typo di sini. Oke, sudah kirim. Saya coba escape. Oke, sudah berhasil. Saya lihat hasilnya di tabel data pasien. Nah, ini dia. Jadi tadi
saya ada tiga perintah. Yang pertama adalah saya masukkan nama Fitri dengan ID 336 ini dan dilakukan save point. Lalu yang saya masukkan kedua tadi dengan nama siapa ya tadi? Ya dengan nama siapa tadi. Terus saya lakukan rollback dengan ID 337 sehingga datanya tidak masuk karena dibatalkan perintah utamanya. Lalu yang ketiga saya lakukan insert baru lagi dengan nama Dita dan ID-nya 338 ini dan saya lakukan commit sehingga datanya masuk ke tabel database pasien. Baik, setelah itu setelah masukkan data-data berikut, saya lakukan pada modul ini saya harus menambahkan atribut tambahan yaitu transaksi obat. Tadi tabel baru dengan nama transaksi obat sehingga saya perlu masuk ke bagian SQL pada database. Oke, untuk komennya sudah saya buatkan, saya tinggal copy saja biar lebih cepat. Jadi ini saya membuat perintah untuk membuat tabel baru dengan nama tabelnya itu transaksi obat, ID transaksi dengan integer 3. Saya lakukan primary key auto increments agar dia menjadi primary key dan juga auto increments ini agar ID generate-nya itu dia tidak terjadi duplikasi. Oke, saya lanjutkan dengan ID pasien, jumlah, total harga juga, dan setelah selesai saya lakukan kirim data agar datanya masuk. Data sudah masuk. Terus satu lagi dengan tabel obat dia, saya masukkan juga sudah saya siapkan datanya. Di sini saya membuat tabel obat, ID obat ini integer 6 dan primary key auto increments. Terus kode obat, nama obat, harga, stok integernya 5. Setelah selesai saya lakukan kirim. Sudah. Setelah itu selesai saya lakukan setting relasi. Setting relasi itu dilakukan di menu designer. Masuk saja ke menu designer. Oke, karena settingannya ini berantakan, saya tata terlebih dahulu sebentar. Administrator. Ini yang tabel baru, transaksi obat dan obat, saya sampingkan dulu. Ini dokter dan admin saya taruh di atas ini, relasinya kami taruh punya. Terus pasien dokter ini di tengah-tengah pasien dan dokter. Oke, sudah. Oke, baik. Ini. Oke, sudah. Untuk selanjutnya saya simpan terlebih dahulu agar tidak berantakan ketika nanti saya melakukan relasi. Ini tugas 3. Selesai semua. Tugas 3 PFD. Ya sudah, sekarang saya lakukan relasi. Pembuatan relasi ini pastinya kita mengacu pada primary key-nya terlebih dahulu. Yang pertama ini ID pasien, terus foreign key-nya saya lakukan ke ID pasien juga pada tabel transaksi obat. Relationship, oke. Indeks hilang, oh maaf, saya lakukan memberikan indeks terlebih dahulu. Saya keluar dulu, saya beri indeks dulu pada tadi transaksi obat ya. Struktur. Tadi yang harusnya dikasih adalah ID pasien dan obat. Diberi indeks terlebih dahulu. Nah, indeks ini nanti ada kunci bukti ini agar dilakukan relasi. ID obat sudah. Terus sama obat.
pada ID obat. Oke, sudah, kita masuk lagi ke desainer. Sudah, kita kasih relasinya. Ini primary key-nya ke foreign key-nya. Kita di ID pasien, tadi di sini juga ID pasien. Habis itu kita buat on delete dan unupdate-nya pasiennya escape. Dan juga ID obat, ini kita pilih yang primary key-nya ini dulu ke forensic, lalu ke forensic. Escape juga. Oke, sudah. Setelah selesai kita super lagi. Setelah itu kita melakukan insert tabel obat. Jadi untuk insert tabel obat, kita masuk ke tabel obat terlebih dahulu. Kita lakukan penambahan. Dan sesuai dengan modul, kita disuruh menambahkan obat ya, dengan ID obatnya yang pertama 1, dengan kodenya A001, nama obatnya yang pertama amikacin. Lalu dengan harga 15.000, maaf kelebihan nolnya. Lalu stoknya adalah, harganya untuk yang amikacin adalah 20, dan stoknya sejumlah 10. Saya kirim. Oke, obat yang kedua, berarti ini ID-nya 2, lalu kode obatnya ini A002, nama obatnya adalah amoxicillin, harganya sesuai petunjuk modul ada 15.000, stoknya ada berada pada jumlah 20. Oke, kita save lagi. Terus yang ketiga ini, A003, nama obatnya adalah betadine, harganya ini betadine 7.000. Maaf. Oke, sudah, stoknya adalah 5. Oke, setelah selesai melakukan insert ini, lalu kita agar transaksi database ini berjalan, kita harus melakukan penginputan trigger pada tabel obat. Jadi masih tetap di obat ya. Kita masuk ke bagian trigger. Lalu di sini kita input trigger baru dengan nama yang pertama adalah tentunya terjadi penjualan pastinya. Terus habis itu relasinya penjualan obat ini dengan transaksi obat. Karena ini datanya adalah model inventaris ya, jadi terjadi penjualan penjualan obat, dan akhirnya kalau misalnya terjadi penjualan obat pastinya stok obat itu berkurang, maka waktunya adalah after, karena kan pastinya setelah, maka data tersebut akan berubah. Input kejadiannya juga tetap insert, baru kita masukkan. Nah, di sini pada perintah ini yang pertama ada update, yaitu kita melakukan update obat ya. Update obat ini kita set apabila ada stok ya, stok itu terjadi penjualan, maka stok ini dikurangi jumlah stok yang memang terjadi. Jadi apabila ada penjualan 2, maka harusnya stok berkurang 2. Terus yang ketiga ini yaitu ID obat yang yang terjadi penjualan, lalu akan new ID obat akan menjadi penginputan data baru dengan ID obat tersebut, sehingga obat tersebut akan update data. Jadi misal yang tadinya semisal ada betadine terjadi penjualan berapa, nanti karena ada terjadi penjualan maka data stok dikurangi dan ID tersebut akan terjadi update jumlah stok data. Oke, jadi saya kirim aja dan kita coba. Untuk mencoba atau tes trialnya, kita tinggal masuk saja ke transaksi obat.
transaksi obat ini kita masuk ke bagian insert ya. Jadi ID transaksinya tadi semisal 1, ID pasiennya ini yang membeli semisal adalah Nono, lalu ID obatnya tadi semisal saya ingin terjadi penjualan pada obat amoxicillin ya, berarti 2 pada ini. Terus jumlahnya ada terjadi penjualan sejumlah 5 dengan total harga satu aja lah ya, nggak banyak, satu harganya 15.000 saya kira. Maka karena terjadi penjualan harusnya data base obat ini akan berubah dan berkurang menjadi 19. Kita masuk ke bagian obat. Nah, yang awalnya 20 dia berubah menjadi 19. Jadi seperti itu untuk yang nomor 1 ya. Baik, baik untuk yang kedua ini kita langsung masuk ke bagian replikasi. Setelah itu kita lakukan configure pada primary configuration. Terus dipilih yang ignore all databases and replicate. Lalu kita pilih database kita. Setelah itu server ID sampai tugas RD kita copy. Dan kita masuk bagian control panel. Kita masuk konfigurasi. MySQL. Setelah itu kita cari di sini. Kita kasih pagar. Terus kita enter. Terus kita paste di sini server kita tadi. Lalu kita cari server ID 1. Oke, yang ini kita kasih cover juga bagian server ID ini. Oke, sudah. Kalau kita save. Setelah kita save, nanti terus kita langsung lanjut pada PHP MyAdmin kita. Terus kita langsung go saja. Baik, selanjutnya setelah kita jadi go, kita langsung cek saja pada show primary status. Ini database server database kita sudah masuk. Ini direplikasikan. Lalu kita lakukan selanjutnya penambahan user account. Lalu masuk ke user account. Di sini kita kasih nama kita. Lalu untuk bagian hostname ini kita cek pada Ubuntu. Oke. Setelah itu kita masuk pada bagian setting. Connection setting. Setelah itu kita cek IP kita 10.02.15. Oke. 10.02.15 untuk password. Setelah itu kita ke kata modul. Kita langsung saja ke bagian bawah. Kita centang bagian application client dan application client. Baru kita go auto save. Baik, setelah kita tadi membuat user account dan di sini sudah muncul user yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian database yang kita gunakan dan kita lakukan export data. Oke, sudah. Lalu setelah itu saya lakukan pengiriman ke dalam Ubuntu. Di sini saya ke pengirimannya menggunakan Gmail.
sudah kepada saya lampirkan file. Oke, lalu saya kirim. Setelah itu saya buka lagi Ubuntu, kita cek. Oke, sudah. Lalu kita download saja. Setelah kita lakukan download, kita cek pada folder file kita. Oke, sudah. Lalu saya kopas ke sini. Oke, sudah. Setelah itu langsung saja buka PHP admin. Pada PHP admin ini kita langsung ekspor data, import data, maaf. Untuk sebelum import data kita lakukan pembuatan database dulu. Kita create. Nah, setelah itu kita lakukan import. Kita select file import, file database-nya kita, lalu kita lakukan importing data. Oke, baik, setelah kita berhasil melakukan importing data, kita langsung saja masuk bagian ke database kita, terus replication. Setelah itu kita pilih yang replika replication, terus kita klik configure, kita masukkan user account yang sudah kita buat sebelumnya dan juga passwordnya. Lalu untuk hostnya kita buka pada Windows, kita buka cmd, kita cek IP-nya. Oke, 155.0.0.252. Sebentar, saya cek lagi. 155 config 155.0.0.252 155.0.0.252. Mau saya saja go. Oh iya, connection server is disable. Baik, kalau gitu kita ulangi lagi, kita masukkan password kita tadi, lalu buatnya tadi 115.0.052. Sebelumnya langsung kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita masuk pada bagian OPT Oke, satu kita ls, kita buka kontrol panel sampai B, kita copy, lalu kita paste, lalu kita tambahkan untuk membuka. Oke, sudah lama semua. Lalu pada bagian Apache, sebentar saya cek pada modul. Itu yang SQL. SQL kita lakukan configure. Lalu kita open filenya.
server ID 2. Kita masukkan di sini, kita enter saja langsung, kita paste. Setelah itu kita tambahkan perintah replicate min dp sama dengan plus 3 rd. Sudah selesai, lalu kita masuk ke terminal lagi. Kita lakukan perubahan hak akses. Oke, untuk melakukan perubahan hak akses, kita masuk ke cd opt lam etc. Setelah kita pindah folder, kita lakukan ls. Oke, setelah itu kita kasih sudo chmod enter, kita kasih password. Oke, sudah. Setelah itu kembali ke myCNF. Baik, setelah saya lakukan tambahan akses pada myCNF, langsung kita save saja myCNF-nya. Terminal kita close juga, lalu kita lakukan go. Karena ini ada error disk enable CFG arbitrary server, langsung saja kita masuk bagian terminal. Lalu kasih komen opt cd opt lam php libraries. Setelah itu kita lakukan sudo chmod
srvsx config.default.php. Oke, sudah, langsung kita enter saja. Langsung masuk ke folder, masuk ke other location komputer, terus habis itu kita cari folder opt, lamp, php my admin, lalu ke bagian libraries. Kita buka file default-nya, config default, kita cek pada allow arbit, jadi allow nah ini kita rubah ke lalu kita save. Kita cek lagi, oke sudah benar true. Kita cek pada sampai p, oke sudah. Lanjut ke terminal, kita masuk ke bagian cd opt dan php my admin. Oh ini tadi sudah. Setelah itu kita buka terminal, langsung masuk ke bagian cd opt lamp terus habis itu bin. Oke, setelah itu kita sudo mysql menu. Oke. Dan di sini langsung masuk ke MariaDB. Kita lakukan reset slave. Oke, kita lakukan gambar, kita stop dulu ya. Stop slave. Oke, setelah kita masuk ke bin, kita lakukan perintah sudo mysql menu. Oke, setelah masuk ke MariaDB, kita lakukan perintah slave stop dulu ya, stop slave. Setelah itu kita lakukan reset slave. Oke, setelah itu kita eksplorasi pada modul, kita lakukan perintah baik. Setelah kita lakukan stop slave dan reset slave,
kita langsung melakukan chain master. Untuk chain master ini langsung saja buka bagian Windows, PHP Admin di Windows. Kita langsung masuk ke bagian replikasi, dan kita cek show primary. Nah, untuk yang dilakukan chain master, kita tinggal ambil yang MySQL bin 001 ini. Lalu untuk memastikan atau mengecek atau mengetes apakah benar menggunakan MySQL bin ini, langsung masuk ke shell saja dan lakukan pengecekan pada MySQL menu root. Oke, lalu saya lakukan flash pada log dan juga flash tabel. Oke, untuk mengetes maupun menguji, langsung saja saya buka shell, terus saya masukkan MySQL menu root. Setelah itu saya lakukan flash log dan juga flash table with read log. Flash table with read log. Tidak apa-apa, langsung saya show master status. Nah, di sini sudah keluar bahwa MySQL-nya ini adalah 003, 371 dan tugas 3 ERD. Saya cek lagi. Sebentar. Oke. Saya lakukan unlock dulu. Unlock tabel. Show books. Dan di sini ternyata MySQL kita berbeda ya, yang di sini tadi 1 dan di sini 6. Dan kita lanjut pada Ubuntu, kita masuk ke terminal dan coba kita lakukan change master host. Sebentar, host sama dengan dan menggunakan IP. Kita cek tadi cmd kita IP config berapa, 115.252 115.0.0.0
252. Oke, sudah. Kita masukkan juga master user. Kita tadi Wildan, terus master password sama dengan terus master log file SQL bin di berapa lalu untuk MySQL ini kita masukkan tadi yang di sampai kita sel. Nah ini 0, 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga. Sudah. Terus pokoknya master log post sama dengan 371. Terus kita cek lagi. Oke, sudah. Typing sudah benar. Oke, lalu saya enter saja. Oke, sudah sama. Lalu saya lakukan start. Oke, sudah. Sekarang cukup cek pada pihak admin kita refresh, kita cek pada aplikasi ERD, lalu cek pada server localhost, terus application, kita cek replika statusnya. Di sini sudah yes. Oke, di sini saya sudah hampir selesai, namun saya mengalami masalah pada server error dan statusnya connecting. Saya masih berusaha mencari permasalahannya, namun masih belum bisa. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.